Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Marilah pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian tafsir agar kita sebagai muslim lebih mengetahui kandungan yang ada dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khala min qabli rusul afa imata au kutilang qalabtum ala aqabikum amman yanqal ala kabai falyadurullah syai'a wa zillahu syakirin. Ayat 144 surat Ali Imran. Wa nazalan tamrun fi hazimatihim, dalam keplayune larinya orang-orang mukmin. Lama usia arikane den umumno den kuncorake apa anan nabi saat kanjeng nabi iku kutila atau kota lamati atau kutila den pateni. Waqala lan ngucap lahum mare mukmin sapa al munafiqun wa munafik. Jadi berita itu dihembuskan oleh orang munafik. Jadi pada perang ya, perang Uhud, orang munafik juga ikut berangkat, tapi karena di situ kan sepertinya kalah gitu ya. Memang awal berangkatnya itu semangat, tapi pas di medan perang secara ilmiah tidak mengikuti instruksi Nabi, akibatnya seperti kalah. Maka orang-orang munafik mau pulang ya, dan pulang itu juga mengembuskan berita itu, tidak langsung pulang begitu aja, tapi itu ya izin kepada Rasulullah ya di sini ya. Ya memang namanya Nabi ya beda dengan orang biasa. Kalau biasa mungkin ya marah-marah kan. Ingkana lamun ono kanjeng Nabi iku kota mati Nabi farji'u moko bali sira ila dinikum maring agama sira. Jadi orang-orang munafik yang lahirianya iman kepada Rasulullah, iman kepada Allah, tapi batinianya terpaksa. Ini kan orang munafik ini setelah Rasulullah berada di Madinah ya. Kalau di Mekah kan kafir ya. Karena di Madinah ini kan banyak orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi itu kan iri. Selain iri juga merasa kedudukan lebih tinggi karena dia keturunan, banyak yang keturunan dari Nabi Ibrahim tapi melalui jalur Nabi Ishak. Nah, kalau di kanjeng Nabi kan dari Nabi Ismail ya. Maka dia mengatakan lebih lebih utama, lebih pas kalau yang dijadikan nabi itu dari kelompoknya, bukan dari keturunan Nabi Ismail. Karena dikatakan juga kalau dari Nabi Ismail itu kan suaminya, ibunya kan dari pemberian raja. Kalau di Nabi Ishak kan langsung bukan orang merdeka ya, ibunya Bu Sarah ya. Wa Muhammadun ora ana utai Muhammad iku ila rasul kejaba utusan. Dewa Gusti Allah, kanjeng Nabi tidak lain hanya utusan. Ya manusia yang diutus, bukan malaikat, bukan yang lain ya, tapi manusia. Qad khalat kan teman-teman dengan teman-teman muslimat mingkobli sajrunge kanjeng Nabi apa
ar-rusulu bira-bira rasul. Jadi sebelum Kanjeng Nabi juga banyak rasul, juga banyak nabi-nabi yang begitu masalahnya sama. Sebagai nabi ya manusia diutus kita. Apa imata maka apa telamun mati sapa Kanjeng Nabi au kutila utawa den pateni kawori kok liyane Kanjeng Nabi. Jadi dulu kan ada kalau zaman Bani Israil ada nabi seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu kan dibunuh oleh orang-orang Bani Israil. Apakah mati? Memang habis umurnya, sudah waktunya, atau mungkin terbunuh. Ingkolabtu moko bali sum ala aqabi atase pira-pira tongkat sira. Rojatum bali sira ila kufri kufur. Apakah kalau Rasul itu meninggal memang waktunya meninggal atau mungkin terbunuh? Ya sama, terbunuh juga meninggal, cuma terbunuh kan ada yang bunuh. Kalau meninggal biasa kan memang orang mengatakan biasa ya. Ala qabikum ingqalabtum ala rojatum ala. Apakah Rasul itu meninggal atau dibunuh kamu kembali? Dalam arti orang-orang mukmin tadi kembali kepada agama semula, dalam arti ya kufur itu yang diyakini semula. Wal jumlah itu akhirnya mahal istimewa aling. Jadi ingqalabtum ala qabikum itu adalah jumlah kelompok kalimat tempatnya istifham. Istifham itu pertanyaan yang tidak setuju, ingkar. Apakah kalau Rasul itu meninggal atau dibunuh kamu kembali, itu kan kamu kembali kepada ajaran yang kamu lakukan sebelumnya, itu maksudnya. Ai makana ora ana sapa Kanjeng Nabi kumabutan kang den sembah. Nabi itu bukan orang yang disembah, bukan dari, tapi ya manusia banyak. Fatarjiu mongko bari sapa sira. Jadi Nabi itu ya manusia, bukan zat yang disembah. Waman utai sama iku yang kali bali ala kibaik ngantes tungkak loroman, dalam arti orang kalau setelah Rasulullah meninggal atau mungkin seandainya terbunuh kamu kembali kepada ajaranmu semula, fala yadurrallahu saya. Fala yadurra mongko ora mbayan insyaallah kok saring suci-suci. Wae nama yadurru aing mesti mbayan. Nah saatin. Jadi kalau kamu kembali kepada ajaranmu, kepada pilihanmu semula, itu tidak punya dampak terhadap Allah, dampak negatif kepada. Tapi yang punya dampak ya dirimu sendiri. Kita menjalankan agama itu untuk kita, bukan untuk Allah. Allah akan menyuruh kita. Tapi kalau kita menjalankan dapat pahala yang kita terima, meninggalkan dapat dosa, apalagi yang tidak hanya sekedar dosa yang kufur, tidak menganggap adanya Allah, yang tambah itu tidak akan dimaafkan ya. Wasa zilan bahkan malah sapa Allah kerja asyakin Allah akan membalas orang-orang yang syukur, tadi orang-orang yang menerima nikmat dari Allah, syukuri ni'amahu biro-biro nikmati Allah bis sabati kerang netepi. Jadi mengikuti ajaran Rasulullah, walaupun apapun kejadiannya tetap dia ikut, akan ya diberikan pahala karena dia syukur dalam hati, tidak menggoyahkan keimanan walaupun apapun yang terjadi. Wa makana iku nasin maring awan apa antamu ta'in tamati illa billah kecoba. Ini kan apa ya, karena orang pada waktu perang Uhud itu kan orang munafik memberitahu kepada orang mukmin yang non munafik
kalau Rasulullah sudah tidak ada gitu ya, dan disuruh orang kembali kepada agama semula. Ini kan utamanya itu tadi saya katakan orang-orang yang bukan orang Mekah ya, saat di Madinah ini orang-orang pemeluk agama Ahlul Kitab ya, karena dia lebih berhak keinginannya untuk jadi nabi, makanya dia iri ya. Di sini sebagaimana karena linafsi antamu ta'ilab wong mati iku ya memang sudah ketentuan, tidak ada karena ikut perang akibatnya mati ya, memang secara perhitungan manusia kan mungkin ya begitu, tapi kalau kita jawab secara ketentuan Allah ya semua ditentukan ya. Kita ikut perang nek ketentuannya belum meninggal ya belum waktunya. Tidak ikut perang di rumah, kalau waktunya ya meninggal. Ini kalau hubungan dengan ketentuan Allah. Tapi memang ya orang berperang ya tidak boleh hanya bonek ya, bodoh nekat ya, harus kalau di era sekarang musuhnya pakai senjata ya kita juga pakai senjata, tidak hanya dasarnya doa saja ya. Ya kalau zaman Nabi seperti perang Badar menang itu kan beda, itu kan ya memang orang itu kan kadang-kadang kurang yakin dengan kekuasaan Allah. Kita ini hidup sehari-hari kan kalau bersyukur kan merasakan banyak kenikmatan Allah ya. Tapi kadang-kadang kalau belum ditunjukkan yang aneh gitu kan, biasa lumrah gitu kan. Padahal lumrah juga nikmat dari Allah ya. Itu kan pada perang Badar itu kan budalnya berangkatnya pesimis karena jumlah sedikit, senjata sedikit, persiapannya masih amburadul, tapi memang ada perintah khusus dari Allah. Rasulullah berangkat, tapi setelah di medan perang ternyata ya memang Allah itu begitu ya. Kalau akan menunjukkan itu tidak ditunjukkan dari awal, nanti begini-begini tidak ada, langsung berangkat. Setelah di medan perang kok kelihatan tidak mampu, diturunkan malaikat. Nah, kan kita tidak diberitahu sebelumnya kepada Rasulullah. Nanti saya turunkan malaikat, kan tidak tahu, tiba-tiba diturunkan begitu ya. Biqodoi kelawan pasti ini Allah. Kitaban kelawan pasti ya. Masdarun kitab masdar. Kataballahu dalik. Kataba mesti sebab dalik mungkin ya kodok mang majalan kang den waktu akotan. Jadi meninggal itu sudah ditentukan, gampangannya kan begitu ya. La yataqaddamu wa la yata'akhir. Tidak bisa mendahului dan tidak bisa mengakhiri. Dalam arti kalau ketentuannya hari ini ya tidak bisa kemarin meninggalnya. Kalau ketentuannya hari ini ya tidak bisa besok meninggalnya. Pas hari ini jam berapa, hari apa gitu ya, di mana ya tidak bisa. Falam in hazamtum moko ora melayu sapa sira. Kalau kamu memang tahu ketentuannya Allah ya tidak mudah untuk melarikan diri, apalagi perangnya langsung diperintah Allah untuk membela agamanya Allah, mensiarkan agamanya Allah. Bukan hanya, tapi di era sekarang kadang-kadang perang itu kan ada yang perang faktor duniawi, kekuasaan ya, bukan. Kalau Rasulullah kan memang utamanya agama. Nah, kalau Rasulullah tidak fokus untuk nanti dijadikan pemimpin dan sebagainya, tapi fokusnya untuk membela agama karena langsung perintah dari Allah ya. Wal hazimatu utai keplayu iku latadfa wal maut wal hafsan wal amat. Wong blayu dari medan perang di sini maksudnya melarikan diri ya. Ya tidak bisa serta-merta menghalangi kematian. Di rumah waktunya mati, meninggal ya habis umurnya meninggal. Wasabat utai tetap la yaktaul hayat. Lah di medan perang tidak pulang juga tidak akan meninggal kalau belum ditentukan oleh Allah meninggal di situ.
Waman utai sapa wong iku yurid ngarep sama bi amali kawon sahabat dunya ing ganjaran dunya ai jaza utekese walesan amal minasaken dunya nuti mongko paring Allah ing man minasaken dunya. Jadi kalau orang ini berbuat di dunia ini hanya ingin harta benda, ya oleh Allah diberikan harta benda. Mantap si barang kosama kang bagi ma lahu maring mati barang sing diberikan utawa kusimat dan bagi ma lahu maring wala hadolan orang ana bagian iku maujud lahu man fil akhirah. Jadi kalau tujuan utamanya amal di dunia ini hanya ingin dunia, misalkan perang, ingin menguasai, hasilnya menguasai itu. Nah, Rasulullah diperintah ingin menyiarkan Islam, ya bukan kekuasaan. Kalau dirasakan saya katakan tadi rata-rata untuk kekuasaan, menguasai ya. Setelah menguasai itu kan orang itu kan diciptakan senang menguasai daripada dikuasai. Kami aman untuk sama yurid ngarep masuk sahabat akhirat ing kajian akhirat nuti mongko paring Allah ing man minasaking akhirat min sahabat saking ganjaran akhirat. Kalau yang diinginkan itu pahala akhirat, balasan akhirat ya akan diberikan. Wasa nazilan bakal males sapa ingsun asakina boro-boro kang syukur. Dan Allah akan membalas orang-orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian hari ini bisa membawa keluasan ilmu, keluasan pengetahuan kita terhadap kajian tafsir ini. Dan apabila ada penjelasan yang kurang benar, saya masukkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.